Shalom adik-adik. Halo. Selamat pagi. Pagi. Ye, akhirnya kita bisa ketemu lagi di ibadah hari ini ya Kak ya. Betul sekali Kak. Nah kita mau memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau mempersiapkan Alkitab kita. Yuk adik-adik diambil Alkitabnya. Kita mau buka bacaan kita pada hari ini dari Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat yang ke-13. Adik-adik yang belum bisa buka Alkitab sendiri, bisa minta tolong mama, papa, atau orang yang ada di rumah ya. Nanti kalau sudah dapat, bisa ditandai dan diletakkan di sebelahnya. Betul sekali, tetap dibuka ya Kak ya. Iya, Oke. betul sekali. Oke, sudah ya adik-adik? Sudah. Yeay. Kak, kita hari ini ada sukacita gak nih? Ada dong tentunya. Ada Kalau ya? kakak ada sukacita nggak? Ada dong, setiap hari kita bersukacita. Hati kakak ini ada sukacita sampai kayak ada matahari yang bersinar di hati kakak. Waduh, cerah banget dong ya Kak ya. Iya, dan Oke. sekarang kita mau bangkit berdiri dan memuji matahari bersinar terang. Mari kita bergerak bersama-sama, kita memuji nama Tuhan. Kita katakan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, dan semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, dan semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami, melindungi kami selama kami tidur tadi malam. Dan pada pagi hari ini kami boleh terbangun dan kami boleh merasakan kembali kebaikan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami mau memuji nama-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sekolah minggu kami pada hari ini kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah Kak, kayaknya beberapa hari ini kalau bangun pagi gitu ya, mendung, mataharinya ngumpet gitu ya, malu-malu bikin males banget, bikin mager. Iya, kemarin-kemarin juga hujan ya, jadi mager badannya. Iya, tapi Kak, harusnya kita jangan kayak gitu. Kita nggak boleh bermalas-malas. Masa kalah sama semut yang rajin bekerja? Iya ya, semut walaupun badannya kecil, tapi tetap rajin ya Kak. Betul sekali. Yuk kita mau mengangkat pujian semut badannya kecil. Mari kita tepuk tangan dan kita nyanyikan bersama-sama. Semut badannya kecil. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Semut badannya kecil. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi
gereja. Oke adik-adik, dipersilakan untuk duduk. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka dari itu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong berkati kami, berkati hati dan pikiran kami agar dapat fokus dan mengerti apa yang mau Engkau sampaikan. Tuhan juga berkati kakak yang akan bercerita. Semoga Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk Kak, kita mau sama-sama membaca ayat kita pada hari ini yang terambil dari Matius 25 ayat 13. Oke, yuk kita mau baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita baca sekali lagi ya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuh, sudah jam berapa ini ya? Kemana anak-anak ya? Kakak, adik, mana semua sih? Pagi ya, Ma. Sudah siap kamu? Wah. Sudah rapi? Udah tampan ini, Ma. Ganteng. Sudah mandi? Iya dong. Siap ibadah kan? Siap, Ma. Adik mana? Adik. Nah, itu dia, Ma. Adik. Itu dia tuh. Mana sih? Dek. Lah, Nah, itu dia, Ma. Baru bangun? Belum mandi? Belum. Baru aja bangun. Ayo, cepet. Ibadah. Nggak mau ibadah, mau bobo aja. Bobo? Loh. Ngantuk. Ya udah, Ma, aku ikutan deh. Dek, ayo bangun. Nggak mau tidur. Udah mau ibadah. Sudah mau mulai itu. Kenapa sih kok harus ibadah? Sudah mau mulai, harus ibadah. Nggak mau nonton kartun aja di sini. Ntar aja, Dek. Kita ibadah dulu aja. Yuk. Nggak mau ibadah, ngantuk, mau tidur. Adik, benar. Kamu nggak mau ibadah? Sungguh, yakin, serius. Kamu tahu akibatnya kalau malas ibadah? Enggak. Tunggu ya, Mama cerita ya. Makanannya cukup? Makanannya sudah rapi? Sudah diatur? Anggurnya sudah semua. Apalagi ya? Oh, bunga-bunga, dekorasi sudah siap? Sudah semua. Kamu tenang saja, semua sudah beres. Sekarang kita tinggal menunggu pengantin laki-lakinya datang. Ya, sekarang giliran kami yang bertugas. Kamu tenang-tenang di sini ya. Kami akan pergi ke gerbang kota. Kami akan menyambut pengantin laki-laki. Oke deh, kalau gitu bersiaplah. Aku tunggu di sini ya. Adik-adik, saat itu akan ada pernikahan. Pengantin laki-lakinya datang dari tempat yang jauh sekali. Mereka harus jalan jauh sekali adik-adik. Karena itu teman-teman dari pengantin perempuan harus menunggu di gerbang kota. Mereka harus menyambut pengantin laki-laki itu. 10 teman dari pengantin perempuan, mereka bersiap-siap adik-adik. Mereka pergi ke gerbang kota untuk menyambut pengantin laki-laki. Tapi zaman dahulu itu mana ada pesawat, kereta, apalagi mobil. Jadi mereka naik apa ya? Mereka harus berjalan kaki atau naik keledai. Waduh, kalau seperti itu mana bisa tahu datangnya kapan? Bisa cepat, bisa lama. Belum kalau di jalan ada halangan. Itu sebabnya teman-teman pengantin perempuan membawa pelita. Mereka membawa pelita sebagai penerang. Siapa tahu rombongan itu datangnya malam hari atau sudah gelap. Kan gak bisa lihat kalau gak bawa pelita.
Kalian sudah bawa pelita? Bawa minyak juga enggak? Iya, bawa minyak saja. Kita kan nggak tahu kapan mereka datang. Kita harus siap-siap bawa minyak supaya pelita kita tidak mati. Bawa minyak. Ngapain? Gak usah. Minyak yang ada di pelita ini pasti cukup kok. Lagian, rombongan itu pasti sudah berangkat kan? Paling sebentar lagi sampai. Pelita kita pasti cukup. Gak usah bawa minyak. Iya, mau nyambut pengantin masa bawa minyak. Gak asik banget. Gak usah. Pasti cukup kok. Ya, gak ada salahnya kalian bawa minyak. Kan untuk berjaga-jaga. Sudah gini aja, siapa yang mau bawa minyak, bawa. Kalau kalian gak mau, nanti kalau kalian kehabisan minyak, jangan salahkan kami ya. Kami sudah mengingatkan kalian. Iya, tenang saja, beres. Ayo kita berangkat. 5 dari teman-teman pengantin perempuan membawa cadangan minyak. Dan yang 5 lagi, mereka hanya mengandalkan minyak yang ada di pelita itu. Mereka tidak mau membawa cadangan minyak. Mereka tiba di gerbang kota dan menunggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Mana ya? Kok lama sekali ya mereka? Datang, udah lama kita nunggu, udah pegel ini nunggu dari tadi. Iya ya, padahal sebentar lagi sudah gelap loh, itu matahari sudah mau terbenam. Aduh, kalau gitu kita nyalakan pelita kita harus mempersiapkan pelita supaya kita nggak kegelapan, supaya segera menyala. Gadis-gadis itu kembali menunggu adik-adik. Karena rombongan pengantin laki-laki belum datang, mereka menunggu dan menunggu sampai matahari terbenam, sampai hari gelap, sampai malam hari. 4 jam, 5 jam, 6 jam, sampai larut malam. Pengantin laki-lakinya belum datang juga adik-adik. Aduh, aku sudah ngantuk. Ngantuk sekali. Iya, aku juga udah ngantuk ini. Bagaimana kalau kita tidur dulu sebentar ya? Daripada nanti ketika mereka datang kita ngantuk, kita nggak bisa mengantar ke rumah teman kita. Ide bagus, kita tidur dulu sebentar. Nanti kalau rombongan itu datang, pasti kan rame, pasti orang-orang berteriak-teriak. Kita bisa bangun dan kita bisa melakukan tugas kita. Oke, kita tidur. Mereka tidur adik-adik. Nah adik-adik, gadis-gadis itu kemudian tertidur. Mereka tertidur pulas karena sudah malam, tapi pelitanya tetap menyala untuk menerangi mereka semua. Ketika mereka sedang tidur pulas, tiba-tiba ada suara, "Hei, pengantinnya datang, pengantin laki-laki sudah datang, ayo kita sambut, hore, pengantin datang." Hah? Siapa? Datang? Mana? Ayo bangun. Ayo teman-teman bangun, pengantinnya datang. Adik-adik, pengantin laki-lakinya sudah datang. Mereka, 10 teman pengantin perempuan itu bangun. Aduh, pelitaku mati. Waduh, gawat. Gimana ya? Gak bawa minyak lagi. Punyaku juga udah kecil banget ini nyalanya. Gak akan cukup ini sampai nanti. Wah, gimana ya? Sementara 5 gadis yang tadi membawa cadangan minyak, mereka sudah mengisi pelitanya dengan minyak yang baru. Aduh, bagi dong. Bagi minyaknya. Punyaku juga udah gak lama lagi mati ini. Wah, gini kalau aku membagi minyakku dengan kamu, nanti minyak ini tidak cukup untuk aku dan tidak cukup untuk kamu. Kita gak bisa nanti mengantar pengantin laki-laki. Gini aja, kamu cepat-cepat pergi ke tempat penjual minyak. Cepat kamu beli di sana, terus kamu kembali ke sini lagi. Ya, cepet Ki. Aduh, serius nih kalian gak bagi apa? Kasihan kami loh, ini
kalau kita pergi ke sana nggak sempat kami kembali. Wah, mereka bingung adik karena kehabisan minyak. Gini loh, kalau kami bagi, semua nanti padam ini pelitanya. Kalau semua padam, kita sama-sama tidak bisa mengantar dan menunjukkan jalan kepada pengantin laki-laki. Sudah, daripada lama-lama di sini, cepat kalian beli. Gadis-gadis yang tidak membawa cadangan minyak, mereka cepat-cepat pergi mencari penjual minyak adik-adik. Ayo cepat, ayo. Aduh, kita mesti cepat. Itu loh sudah kelihatan pengantinnya, cepat. Mereka cepat-cepat pergi ke tukang penjual minyak. Sementara itu, 5 gadis yang tadi membawa cadangan minyak, mereka sudah menyambut pengantin laki-laki yang sudah datang. Mereka menyambut dengan gembira dan mengantar menuju ke rumah pengantin perempuan untuk perjamuan pernikahan. Aduh, lihat itu sudah datang, sudah pergi. Ayo lari. Wah, bener kan? Pintunya sudah ditutup. Tuan, bukakan pintu, bukain pintunya Tuan. Tolong Tuan, bukakan. Aku tidak mengenalmu, jadi aku tidak bisa membukakan pintu untukmu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Aduh. Ini deh mah, kenapa mama menceritakan cerita itu pada kami? Aku bingung. Ma, aku juga nggak ngerti. Siapa sih Ma itu pengantin laki-lakinya kok sampai ditungguin. Terus sampai disambut, kayaknya hebat banget. Terus kenapa kok nggak mau bukain pintu tadi Ma? Ya gini deh, pengantin laki-lakinya tadi itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini pada akhir zaman. Dulu Tuhan Yesus pernah datang sebagai bayi waktu Tuhan Yesus di palungan. Oh, ya waktu Natal itu ya Maya? Iya betul sekali. Ma, tapi kok datang lagi Ma? Nanti Natalnya 2 kali dong berarti Ma. Tuhan Yesus sudah pernah bilang, Tuhan akan datang kembali bukan sebagai bayi lagi, tapi sebagai raja dan hakim. Tuhan Yesus akan menghakimi semua umat manusia. Tuhan akan menentukan siapa saja yang akan ikut dengan Tuhan Yesus masuk ke kerajaan surga dan siapa yang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Aduh, Mak, jangan serem-serem dong ceritanya. Takut nih. Itu. Tapi gini deh Mak, lalu Tuhan Yesus itu kapan datangnya Mak? Besok? Gak ada yang tahu, itu dia, kita harus selalu siap. Tuhan tidak memberitahu kapan datangnya. Dia akan datang sewaktu-waktu, tiba-tiba datangnya. Tuhan Yesus akan datang waktu kita tidak menyangka, dengan tiba-tiba. Jadi kita harus selalu siap seperti 5 gadis tadi yang bijaksana. Harus selalu membawa pelita dengan minyak, supaya gak mati pelitanya. Kalau tadi gadis yang bodoh, mereka tidak bawa minyak kan? Nah, waktu pelitanya mati, mereka gak bisa lagi menyalakan pelita itu. Tapi Mah, aku bingung. Sebenarnya pelita itu apa sih? Terus tadi ada minyak-minyak juga. Apaan sih itu Mah? Ya, jadi begini, pelita itu adalah pengakuan iman kita. Kita kan sudah pernah mengaku, sudah pernah bilang, sudah percaya kalau kita anak Tuhan Yesus. Kamu anak Tuhan Yesus bukan? Kamu anak Tuhan Yesus kan? Nah, dengan mulut kita sudah mengaku percaya, Tuhan Yesus aku percaya kepadamu. Itu pelita kita. Tapi pengakuan iman atau pelita itu perlu ada minyaknya terus kan supaya menyala, supaya bisa menyala dan menyala terus. Karena itu minyaknya adalah doa kita, ibadah kita, kesetiaan kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ma, jadi berarti kalau percaya sama Tuhan Yesus, kita nggak cuma bilang, Ma aku percaya sama Tuhan Yesus. Tapi harus berdoa, harus dengerin firman Tuhan.
Harus sekolah minggu, Ma. Iyalah, jelas. Kalau kita hanya bicara tapi tidak Gimana ya? melakukannya, sama aja bohong namanya. Lah, kita percuma. Kita percaya tapi tidak mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari. Bangun pagi tadi siapa yang malas? Mau ibadah? Aku. Malesnya amit-amit. Terus siapa yang masih suka kalau doa intip-intip, melek-melek, nggak sungguh-sungguh. Tuh Mak, sebelah. Kakak adik sama. Terus siapa yang suka marah-marah sama papa mama? Bentak-bentak. Apalagi pernah bohong? Oh, aku tahu Mak. Hah? Mama sendiri. Enggak ya Mak ya? Enggak boleh itu. Terus yang ngerjain tugas sekolah males-malesan. Enggak mau sungguh-sungguh. Kalau ulangan nyontek. Tuh kakak, Ma. Ya, itu tidak boleh kita lakukan. Berantem, kakak sama adik suka berantem masih kan? Masih. Iya, sering. Masa bonekaku diambil? Enggak boleh, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Enggak jahat juga sama teman-teman. Oh ya. Kalau kita setia mendengarkan dan baca firman Tuhan, pelita kita akan terus menyala adik-adik. Karena minyak itu gak akan pernah habis. Karena kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin berdoa, minyak itu ada terus. Kalau minyaknya ada, berarti pelitanya nyala terus kan? Jadi kalau Tuhan Yesus tiba-tiba datang, kita semua siap. Kita bisa seperti 5 gadis yang bijaksana tadi adik-adik. Kita bisa dibawa masuk sama Tuhan Yesus, masuk ke surga, ikut pesta di kerajaan surga. Mau? Mau. Pesta. Iya. Mama, tapi Ma, tadi 5 gadis yang bijaksana itu, kok mereka nggak mau sih Ma bagi-bagi minyaknya? Kan padahal kasihan teman-temannya minyaknya habis Ma. Enggak boleh, itu dia Dek. Iman itu urusan dan tanggung jawab kita masing-masing. Itu tanggung jawab kita sendiri. Kan kita harus mengurus iman kita. Gak bisa kan kita ikut, adik bisa ikut imannya kakak? Atau kakak ikut imannya mama? Oh, enggak. Gak bisa adik-adik. Harus sama. Iman itu tanggung jawab masing-masing. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan imannya sendiri. Oh, begitu. Tapi begini deh, Ma. Ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak mau membukakan pintu untuk para gadis yang telat tadi, Ma? Kan kasihan kedinginan di luar. Itu dia. Itu yang harus kalian tetap ingat dan perhatikan. Selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk hidup dan mendengarkan firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Kita harus benar-benar menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ibadah yang sungguh, yang serius, walaupun online. Kalau online kan, gak ada yang lihat. Aku sambil makan, sambil tidur-tiduran, boleh? Gak boleh, kita harus serius menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kalau batas waktunya habis, Tuhan sudah menutup kesempatan itu. Dan kalau kita terlambat, itu salah kita sendiri. Karena kita tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Waduh, Ma, berarti tadi aku bangun telat. Iya. Terus nggak mau sekolah minggu online. Males. Maunya nonton kartun. Nah, Salah ya Ma ya? iya. Waktunya jalan terus. Kalau tiba-tiba Tuhan datang, Aduh. Wah, berarti Kamu aku nggak males. ikut pesta nanti Ma. Nah, tuh kan. gak dibawa sama Tuhan Yesus Ma, ya. aku habis ini nggak mau males lagi. Oke, Mau, bener mau- ya? Iya, mau Janji ya? berdoa. Ya. Mau baca firman Tuhan. Nah, ibadah yang rajin. Iya, Ma. Gak males-malesan. Oke, kalau Iya. adik mau berubah, kakak boleh harus nggak? tetap, Oh, ya, kakak berubah males. ya. Tidak boleh adik-adik, Ya. kita harus tetap semangat. Walaupun di rumah, semua harus kita lakukan dengan semangat. Seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Siapa lagi yang mau seperti 5 gadis bijaksana? Saya. Semua mau. Yuk, karena semua mau, kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Oke. Ada satu sobatku yang setia.
mau berdoa, sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu seperti 5 gadis yang bijaksana, yang selalu menyiapkan minyak untuk pelita kami sehingga pelita kami terus dan terus menyala. Tolong Tuhan dalam setiap keadaan agar kami selalu siap, agar kami selalu menantikan kedatangan Tuhan dan selalu melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan sertai kami juga dalam situasi seperti sekarang. Tuhan sertai keluarga kami, Tuhan sertai saudara-saudara dan semua teman-teman kami agar semua juga dalam keadaan yang baik. Tuhan berikan juga hikmat pada bangsa ini, pada semua pemimpin dalam menjalankan segala hal agar kami dapat melewati masa ini dengan baik. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal sehingga kami semua dapat selalu sehat, dapat selalu dalam keadaan yang baik, dan kami bisa bersyukur selalu kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami masih boleh beribadah, kami masih bisa berdoa untuk mengucap syukur. Kiranya kami menggunakan setiap kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan hidup kami. Kiranya Tuhan yang pelihara dari sekarang dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Wah, kakak juga mau jadi kayak 5 perempuan yang bijaksana itu Kak tadi Kak. Iya betul, kita harus berjaga-jaga ya Kak. Dengan cara apa? Dengan cara rajin berdoa, habis itu rajin baca firman Tuhan. Betul sekali. Gak boleh malas-malasan lagi ya Kak ya. Nah itu dia, harus mau diubahkan gitu ya. Seperti Betul. lagu yang akan kita nyanyikan saat ini. Oke, Kak GKI Bromo, shine! Shine, shine, bring sound to the world. Shine, shine, carry harmony and happiness. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah menebus dosaku. Hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusan-Mu. Percaya di dunia membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Shine, shine, bring joy to the world. Shine, shine, carry harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku. Hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusan-Mu. Berjaya di dunia membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan, sekarang waktunya area. Untuk adik-adik kelas kecil, mulai balita sampai kelas 2 SD, adik-adik akan melengkapi dan mewarnai gambar. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu gambar pelita dan pensil warna. Langkah kerjanya gampang kok. Yang pertama, print gambar yang ada di link bit.ly/area 15 November. Setelah itu,
Adik-adik menghubungkan titik-titik sesuai dengan nomor yang ada. Nah, yang terakhir, adik-adik mewarnai gambar yang sudah dilengkapi. Kalau udah selesai, jangan lupa foto dan upload ke Instagram @KAGKI-Bromo ya. Untuk area kelas besar, mulai kelas 3 SD sampai 3 SMP. Adik-adik akan mengisi teka-teki silang sesuai firman hari ini. Lembar TTS bisa di-download di link bit.ly/area 15 November. Selamat mengerjakan area hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Stay shy.